Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nathan Ramadhani dengan NIM 415 210 1002. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya yang dari modul 11 ke modul 12. Oke, di sini masih dengan PHP ya. Dengan PHP. Oke, ini nah di sini modul 12-nya nanti ada latihan-latihannya ya akan kita terapkan, akan kita coba nanti. Nah di sini di modul ini pendahuluan di sini variabel yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Variabel itu merupakan sebuah data ya yang berfungsi untuk menampung sebuah nilai. Nah data ini bisa berupa angka, teks, objek atau yang lain-lain gitu. Nah, ini aturan penulisan variabel dalam PHP diawali dengan tanda dolar. Ya, seperti yang pernah kita buat ya sebelumnya. Nah, ini diawali dengan tanda dolar seperti ini. Misal variabel A gitu kan. Variabel A sama dengan 1. Sini terdapat error, kita lihat di sini. Oke, yang ini enggak kita kasih ini. Jangan lupa titik koma, teman-teman. Nah, jadi awalan penamaan variabel dengan tanda $. Kemudian yang kedua, di sini karakter pertama dapat berupa huruf ya, huruf A atau angka gitu kan. Huruf atau underscore. Kayak angka nggak boleh ya, jadi satu A gitu. Nah ini nggak boleh, huruf atau angka gitu. Huruf ya, huruf angka nggak boleh, atau underscore gini, D gitu. Nah ini boleh ya, kalau angka nggak boleh. Jadi nggak boleh teman-teman, dia bakal error. Bakal error. Sini D, ya kan. Karakter kedua, nah kalau dia mau panjang gitu variabelnya, kalian spasi gini itu nggak boleh teman-teman. Maka dia harus pakai underscore. Itu kayaknya setiap variabel gitu ya untuk di C++ gitu kan. JavaScript juga seperti itu teman-teman. Jadi harus menggunakan tanda hubung underscore begini. Gitu. Kemudian lanjut, ini bersifat case sensitif. Huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Jadi oke, jadi seperti itu ya. Variabel ini dia bersifat case sensitif ya, atau huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Maksudnya tuh gini teman-teman, bedanya tuh gini. Nih variabel ini kan dia nilainya itu misal 1 gitu kan. Nah variabel ini yang nilainya hurufnya itu besar semua gitu kan. Ini tuh beda gitu. Ini nilainya bisa 2 ya kan. Bisa 2, bisa 3 gitu kan. Nah maksudnya berbeda tuh gitu teman-teman. Jadi kan kita kalau misalnya kita manggil echo gitu kan, echo kita manggil variabel misal variabel yang hurufnya kecil dulu gitu kan, di P gitu. Nah ini dia beda hasil gitu, echo di P. Ini kita lihat di sini, kita refresh. Nah nih, warning undefined. Oke. Ini ada warning ya teman-teman. Oh ini P-nya harus besar. Biar oke. Biar ini. Nah, mau kita break dulu deh. Kita break dulu teman-teman. Echo. Titik jangan lupa. Di sini kita refresh lagi. Ini kita break lagi berarti di sini. Echo.
Nah, gini teman-teman ya. Jadi beda gitu huruf besar dan huruf kecil. Kita refresh. Nah, jadi kalau yang ini kan huruf kecil semua, ini huruf besar semua. Jadi kalau saya ganti ini jadi yang P-nya kecil ya kan. Gitu. Ini dia akan warning gitu kan. Ini enggak terdeteksi gitu kan. Ini enggak dideklarasiin gitu nilainya. Bukan 1, bukan 2 gitu. Oke, jadi bedanya gitu. Next di sini ya ini contoh penulisan variabelnya ya. Ini konstantanya. Kita langsung ke ini aja deh untuk mempersingkat waktu. Soalnya kuisnya juga lumayan banyak ya. Sini kita lanjut sini. Nah ini ada logika. Jadi PHP itu dia sama kayak JavaScript dan juga C++ dan C ya. Bisa kasih logika if else atau looping, for while, do while ya kan. Bisa looping bersarang juga. Kemudian kondisi switch case ya. Itu bisa teman-teman. Nah ini latihannya teman-teman. Kita coba latihannya. Kita coba. Oke, latihan 1. Di sini dia membuat, di modul ini membuat logika if else ya. Langsung kita coba aja nih. Gitu kan. Kita coba nih logika if else-nya. Oke, saya baca dulu. Oke. Di sini kita buat variabel dulu ya, variabel a. Sorry, yang pakai huruf kecil aja. A sama dengan nilainya itu misal 7 gitu kan. Kemudian di bawahnya ini dia ada kondisi if ya kan. If ini kemudian apa tadi? Oke, variabel a ya kan. Sini nggak pakai kan. Oke, ini tanda persen ini modulo ya. Sil bagi 2 gitu kan. Nah, maksudnya gimana sebentar. Ini ada operator logika. Ya. Sini teman-teman. Kita bahas di sini. Ini ada kondisi if ya, jika variabel a ya kan, dia itu ini modulo teman-teman, hasil bagi ya kan, hasil bagi 2 gitu kan. Kalau dibagi 2 sama dengan 0 gitu kan. Ini kalau begini berarti kalau dibagi 3 ya kan, kalau ini dibagi 6. Ini kalau ini berarti dibagi 2 gitu kan. Kalau dibagi 2 sama dengan 0, nah di sini masuk ya kan, print ya kan, echo A merupakan bilangan genap gitu kan. Ya kan? Karena kan kalau bilangan genap itu dibagi 2 sama dengan 0. Tapi kalau salah dia akan else kan. Else di sini oke, pakai itu echo echo teman-teman. Echo kemudian di sini A merupakan bilangan ganjil. Oke, jelas ya. Nih. Jadi kalau dibagi 2 dia sama dengan 0, dia merupakan bilangan genap. Tapi kalau else ya atau tidak gitu kan, maka dia akan merupakan bilangan ganjil. Di sini coba kita lihat hasilnya. Nah, outputnya A merupakan bilangan ganjil. Oh ya, A merupakan bilangan ganjil karena dia dibagi 2 tuh tidak sama dengan 0 gitu. Kalau dia sama dengan 0 merupakan bilangan genap. Coba kalau kita ganti dia 6 gitu. Ini berarti outputnya A merupakan bilangan genap ya. Karena 6 dibagi 2 itu kan habis ya. Ya kan 6 bagi 2 itu kan habis. Kalau 7 dibagi 2 tadi, dia sisanya 1 ya kan teman-teman. 1 gitu. 1 gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, jelas untuk kuis latihan nomor 1-nya di sini langsung kita ke nomor 2.
Oke, nah ini dia pakai operator logika lagi teman-teman. Sini berarti gimana nih? Biar lebih enak dilihat gitu kan teman-teman. Di sini saya bikin soalnya juga biar bisa ditampilin. Soalnya Eko latihan 1 gitu kan. Sini Eko break ya kan, enter gitu kan. Kemudian di sini berarti saya bikin Eko lagi. Eko, salah. Eko, ini berarti saya masukin ke dalam ya teman-teman ya. Saya copy teman-teman. Copy ke sini. Nah ini dia akan jadi output ya. Bisakah? Nggak bisa ya teman-teman ya. Berarti harus satu-satu dong. Harus satu-satu, tidak apa-apa. Oke, harus satu-satu nggak apa-apa deh. Berarti ini kita copy dong, break. Ini echo lagi, echo. Oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Tidak bisa. Di sini berarti ini dia echo juga. Kalau saya gini bisa nggak? Echo. Oh bisa teman-teman. Bisa, bisa. Bisa kah? Belum tahu teman-teman. Kita coba dulu ya. Echo. Sini berarti gini. Ini kita ganti tandanya ini. Saya nyoba-nyoba dulu ya. Kalau bisa. Bagus. Echo. Bisa kah? Echo. Oke. Oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Next name. Oke. Bisa. Sepertinya bisa ya teman-teman ya. Saya hapus ini. Kemudian ini. Nah, no problem. Oke. Kita bikin break-breaknya dulu teman-teman. Untuk posisinya rapi ya. Oke. Nah ini ya. Kita lihat outputnya akan seperti apa. Nah ini warning. Hmm, warning teman-teman. Kita lihat sini. Nggak bisa ya teman-teman ya. Oke. Sudah kalau nggak bisa. Nggak kita hapus lagi. Dan akan menjadi normal. Oke. Nah, jadi A merupakan bilangan ganjil. Oke, latihan 1 sudah selesai. Latihan 2 di sini. Yang dia oke di sini. Saya bikin baru lagi bisa nggak ya gini? Ini bisa? Oke bisa teman-teman.
Sini kita latihan 1 ya kan. Kita komen aja. Komentar. Latihan 1. Nah, ini latihan 2 nih sini. Latihan 2. Di sini berarti latihan 2-nya itu dia yang lebih besar lebih kecil ya. Oke, di sini berarti kita bikin variabelnya ada 2. Variabel A sama dengan misal 2 gitu kan. Variabel B B sama dengan 6 gitu kan. Dan di sini dia masih pakai if else ya. Tuh masih pakai if else. If A ya kan. Oke, sorry. A lebih kecil kan, lebih kecil dari B gitu kan, variabel B. Nah, di sini dia akan ngeprint ya outputnya A lebih kecil dari B. Kemudian selanjutnya di sini else if ya berarti teman-teman ya. Else if bilangan ya variabel A lebih besar dari variabel B gitu kan. Kemudian di sini echo A lebih besar. Sorry teman-teman, A lebih besar dari B gitu kan. Nah, kalau yang else berarti kalau nggak keduanya gitu kan, berarti A. Oke, echo-nya jangan lupa teman-teman. A sama dengan B. Oke. Oke, di sini ada satu error, apa itu? Unexpected. Oh, oke. Bukan tanda ini, tanda dolar teman-teman. Nice. Oke, mantap teman-teman. Ini untuk latihan 2 kita lihat di sini. Outputnya akan seperti apa? Oke, kita break dulu mungkin di sini. Echo. Oke, dia jadi kode HTML. Nggak bisa di sini teman-teman, harus di sini. Kita break di sini aja deh. Nah, ini itu. Oke, ya ini latihan 1, ini latihan 2. Ini logikanya gini teman-teman. Ini kan A-nya dia sama dengan 2. B-nya sama dengan 6. Di sini dicek jika A lebih kecil dari B, maka akan ditulis A lebih kecil dari B kan. Ini 2 lebih kecil dari B. Berarti benar teman-teman. Kalau benar, berarti dia akan sampai sini aja gitu kan. Yang ini nggak dikerjain. Tapi kalau ini salah, misal saya ganti di sini 9 gitu kan. Nah, di sini kita cek ulang. 9 lebih kecil dari B. Benar atau salah? Salah ya teman-teman. Maka dia akan ke bawah, else if. Kan? Berarti 9 lebih besar dari B. Benar atau salah? Kalau benar, maka dia akan ngeprint ini. 9 lebih besar dari 6 gitu. Atau A lebih besar dari B. Nah, kan? Kalau nilainya sama gimana? Kan kalau nilainya sama berarti kan ini salah ya, 9 lebih kecil dari 9, 9 lebih besar dari 9. Nah, berarti yang ini else. Kan kalau else berarti akan A sama dengan B karena 9 sama dengan 9 gitu. Jelas ya teman-teman ya. Baik, selanjut di sini berarti latihan 2 selesai. Lanjut ke latihan 3 teman-teman. Username password. Ini sama kayak ini ya. Sama kayak yang tadi, cuman di sini dia makainya beda nilai gitu kan.
Misal di sini saya ganti langsung username. Nggak bisa teman-teman, harus pakai ginian kah? Surname. Masalah. Oh, username-nya di sini berarti variabel username. Ini berarti tipe datanya apa nih, teman-teman? String nih. Username-nya Nathan gitu. Sini berarti passwordnya. Oke, saya bikin bawah aja deh biar ini, biar apa? Terstruktur rapi gitu. Oke. Nah, sini berarti latihan 3 kan. Nah, di sini berarti username-nya tipe datanya string ya. Gini boleh. Oke, ini boleh nggak? Boleh ya. Tuh, pakai ini aja deh. Pakai tanda petik 2, teman-teman. Tapi kalau kayak gini nggak boleh sih. Ya kan nggak boleh. Jadi harus sama. Tanda petik 2, tanda petik 2 gitu. Di sini berarti password. Password di sini 555 gitu kan misalnya. Berarti di sini dicek lagi nih. Kalau username dia nilainya sama dengan Nathan gitu kan. Gini, maka di sini username benar gitu kan. Gitu. Kan gitu kan teman-teman. Oh, mau 2. Kalau mau 2 boleh. Dia pakai operator logika lagi nih. Sini dia bisa pakai and, ya kan. And variable password sama dengan 55 berarti. Surname dan password berarti. Nih, berarti username dan password benar. Ini mau pakai N atau pakai ini boleh nih. Gitu. Boleh nih ya. Boleh. Oke. Kalau else berarti username dan password tidak sesuai. Salah. Oke. Di sini bisa nih kita ini lagi nih. Misal username-nya dia sama dengan Nathan gitu kan. Sini berarti N, ya kan, password dia berarti tidak sama dengan gitu kan, tidak sama dengan 55 ini kan ya, berarti password salah kan, salah. Kalau yang bawahnya berarti di sini kita copy aja. Di sini berarti ini tidak sama dengan Nathan ya kan. Di sini passwordnya ntar kita bahas ya. Oke. Username salah. Oke, mantap teman. Oke, di sini kita cek di sini nih. Karena di sini nilai username Nathan dan passwordnya 55 ya kan. Berarti kalau dicek di sini dia benar dong ya. Benar. Maka username dan password benar. Tapi kalau kita ganti di sini jadi um, Tony gitu kan. Tony. Maka dia akan masuk ke sini nih. Username tidak sama dengan Nathan, passwordnya ini. Berarti username-nya salah. Kita coba. Nah, username salah kan. Karena dicek di sini dia salah, dicek di sini dia salah ya kan. Nah, benernya dia dicek di sini. Username-nya salah, passwordnya benar gitu kan. Nah, kalau passwordnya kita salahin juga gimana? 44 gitu. Maka kan ke sini, username dan password salah. Nah, oke.
Jelas ya teman-teman ya. Mantap, teman-teman. Mantap, mantap. Lanjut di sini ke latihan 4. Oke, nah ini latihan 4 berarti masuknya yang ini latihan 4. Kalau yang 2 tadi latihan 3. Oke, di sini berarti saya buat aja latihan 4-nya. Ini yang saya buatnya latihan 4, teman-teman. Kalau latihan 3 dia cuma 2 doang gitu. Oke, ininya ketinggalan. Ini latihan 4 berarti. Sini ini latihan 3 dia cuma 2 doang gitu. Nah, sini. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita lihat sini. Nah, ini kita benerin deh. Net 10. Ini 55. 5. Sini benerin 1 mungkin. Kita save. Oke. Nah, ini latihan 4-nya jadi ini, ya kan? Ini latihan 3-nya, 2 doang dia. Kondisinya if dan else. Kalau latihan 4 dia if, else if, dan else. Next, latihan 5, teman-teman. Oke. Oh, ini dia pakai looping bersarang ya. Boleh, pakai looping bersarang juga boleh, teman-teman. Sini berarti dia masuk ke latihan berapa? Latihan 4 ya. Dia latihan 4 dia di sini. Oke, latihan 4 kita looping bersarang coba ya kan. Kalau looping bersarang berarti di sini kita coba ulang di sini berarti if if username sama dengan Nathan gitu kan. Maka di sini dia akan masuk lagi nih. If ya kan password gitu kan. Password sama dengan 55 itu 555 triple 5 lah. Maka di sini dia akan nge out oke C++ dong. Echo berarti username dan password benar. Nah, kalau di sini berarti bawahnya else ya. Else berarti password ya. Salah teman-teman. Echo user name dan password salah. Nah, jadi dia akan masuk ke sini, dicek nih username-nya benar nggak? Kalau benar dia akan masuk ke sini. Dicek passwordnya, kalau benar ya dia akan ngeprint ini. Kalau salah passwordnya, ya kalau salah passwordnya, password username, oh berarti password salah sini. Password salah ya, kalau passwordnya nggak sesuai ya kan else dia akan salah. Berarti di sini ini udah kelar ya kan. Sini else berarti teman-teman. Else di sini berarti else oke salah ini. If ini passwordnya. Ini berarti echo username salah.
yang bawah Eko username password salah. Oke, apa yang error? Next, tinggalan tanda titik koma. Oke, titik koma nih. Kita cek di sini. Username salah. Username salah ya. Karena ini namanya Tony bukan Nathan. Kalau Nathan bener sini. Nah, tuh, username password benar. Oke, jadi looping bersarang, looping if else bersarang. Jadi kita salin aja. Jadi di sini dia nyocokin username. Kemudian kalau username-nya cocok, dia nyocokin password. Kalau passwordnya nggak cocok, dia akan ngeprint password salah, ya kan? Kalau username yang nggak cocok, dia akan ke bawah sini nyocokin passwordnya. Kalau ini begini berarti username-nya salah, ya kan? Passwordnya benar. Kalau dia passwordnya salah juga, berarti username dan password salah. Oke, mantap. Sini lanjut latihan 5. Oh, ini dia pakai if else ya, else if else if-nya lebih banyak. Berarti di sini nama hari 9 4 gitu kan. If hari sama dengan 1 gitu kan. Aku Senin. Else. Else if di sini harinya berarti kalau sama dengan 2 ya kan. Kan di sini dia akan Selasa ya kan, hari kedua Selasa. Minggu Selasa. Jadi dia ininya lebih banyak gitu. Else if-nya ini kita copy aja ya, sampai 7 kan hari seminggu udah 7 kan. 7. Ini kita ganti aja. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Oke, hari ketujuh ya. Nah, di sini kita else. Else, kalau dia lebih dari 7 gitu kan. Berarti dia ikut hanya ada 7 hari seminggu gitu. Nah, ini kita coba lihat outputnya apa gitu kan. Selasa. Nah, ini kan kita nulisnya di sini harinya keempat. Kalau hari keempat itu kan Selasa ya, Senin, Selasa, Rabu. Oh, ini belum saya ganti ini. Rabu, nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh. Oke, jadi gitu ya. Sorry tadi ada orang, maaf.
Oke, di sini berarti kan ini kan udah saya ganti semua nih. Hari keempat itu berarti apa? Hari keempat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya. Outputnya harusnya Kamis nih. Tuh Kamis ya. Sini lihat hari keempat Kamis. Kalau kita tulis di sini satu berarti outputnya Senin ya kan? Senin. Senin ya teman-teman. Senin. Kalau kita tulis lebih dari 7, misal 10 gitu kan. Maka dia akan ngeprint hanya ada 7 hari dalam seminggu. Seminggu dong. Seminggu. Nah, hanya ada 7 hari dalam seminggu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Di sini lanjut ke latihan 6 berarti ya. Oke, latihan 5 udah. Oh, berarti struktur logika switch. Oke. Oh, ini masih masuk latihan 5 berarti sih. Ini saya belum ganti. Latihan 5. Masih latihan 5 berarti. Oke, latihan 5 pakai switch case. Switch case tinggal kita ganti aja berarti ya. Ini berarti kita bikin lagi aja. Dari sini kita copy. Nah, di sini berarti kita hapus aja dulu ya kan, nggak apa-apa. Sini berarti switch variabel hari, gitu kan. Switch variabel hari, ya kan. Kemudian lakukan sini. Kalau misal case ya kan, case 1. Case 1. Echo Senin. Ini pakai ini, jangan lupa. Oke, di sini kita break ya. Supaya kalau misalkan yang ini benar, ya udah gitu, yang bawahnya nggak dilanjutin gitu. Break apa? Break ya kan. Kalau yang ini udah benar, yang bawahnya nggak akan dilanjutin. Nanti kita cek perbedaannya. Ini kita copy sampai 7 berarti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Sorry teman-teman. 6, ini 7. Dan yang terakhir. Oke, sebentar. Ini berarti Selasa. Ini Rabu. Ini Kamis, ya kan? Jumat. Ini Sabtu. Ini Minggu. Minggu, oke. Nggak ada error. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada satu default ya. Default berarti echo. Tadi hanya ada 7 hari dalam seminggu. Oke, mantep. Kita break boleh, nggak di break juga boleh. Karena udah nggak ada ini di belakangnya. Oke, ada yang error. Apa ini? Echo. Oke. Unexpected echo. Oh, ini. Oke, mantap. Nah, jadi dia outputnya bakalan sama, cuman prosesnya aja yang beda. Dan codingannya beda. Sini berarti kalau kita refresh, nah ini kan kita nulisnya 10, kalau kita tulis 1 ya kan, dia kan Senin. Di sini kita bahas, ya ini dia pakai switch case,
variabel hari ya kan. Kalau dia 1 ya kan, dia kan ngeprint Senin, kalau 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu. Nah, kalau nggak ada lebih di atas 7 gitu, misal 8, 9, maka dia akan ngeprint ini. Nah, fungsi break ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau misal dia 1, ini kan berarti Senin. Berarti yang bawahnya itu nggak dijalanin. Kalau saya break yang saya hilangin gitu kan. Nih, maka dia kan ngeprint Senin, Selasa. Ya kan, Senin, Selasa ini bakal di print. Nggak percaya, coba kita coba aja nih. Nih, Senin, Selasa di print. Maka fungsi dari break itu untuk menghentikan ini ya, menghentikan proses gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, latihan 5 clear di sini. Berarti kita lanjut ya ke latihan selanjutnya. Ini switch case juga. Jadi gini, kalian mau ke bawah gini boleh gitu kan, mau ke samping ini juga boleh nih. Jadi boleh juga gitu. Tergantung selera kalian aja gitu. Kalau saya enakan begini gitu. Jadi gitu ya. Nah, perbedaan dari if atau ya perbedaan dari if dengan switch itu dia apa ya, tujuannya sama gitu kan. Cuman perbedaannya itu mendasar. Kalau switch logikanya itu dia diperiksa 1 kali doang gitu. Cuma di perintah awal doang gitu. Di sini nih, di switch kan diperiksa di situ doang. Di sini nih. Nah, kalau if dia selalu diperiksa ya, pada setiap perintah gitu. Selalu diperiksa pada setiap perintah if nih. Misal if ini diperiksa ya kan, ini juga diperiksa nih, gitu diperiksain ya, diperiksa setiap ini if gitu. Nah, terus di sini kalau mau percabangannya banyak ya kan, lebih disarankan menggunakan switch case gitu dibandingkan if else karena lebih cepat, ya kan, lebih cepat dieksekusi daripada di if ya, daripada if. Nah, switch itu keterbatasannya untuk tipe data sederhana aja, kayak meriksa nilai sebuah variabel gitu, nggak bisa kayak nanganin yang logika N gitu, yang gini nih nggak bisa nih dia. Jadi dia nggak bisa gini nih teman-teman. Mana kayak gini, contohnya gini ya, misal hari gitu kan sama dengan gini, ini nggak bisa gini dia. Hari kan, nih dia kurang bisa kayak gini gitu. Kalau ini kan dia bisa kalau di if else itu kan dia bisa kayak gini nih, dicek gini nih, nah nih if gitu kan. Nah, kalau di ini dia nggak bisa. Sorry, bukan di situ. Ternyata di sini, teman-teman. Ini di sini nih. Hari gitu kan, hari sama dengan 2 gitu. Ini kan dia kan operator logika kan, teman-teman. Langsung merah semua tuh. Tinggal bisa gitu. Yang pakai operator logikanya kita tambahin di sini.
Oke, sorry. Kita coba di sini operator logikanya. Misal di sini bulan gitu kan. Bulan 12. Gitu. Lanjut di sini ini operator kondisional ya, yang tadi lebih besar lebih kecil gitu kan. Sini saya mau bikin looping. Nah, ini looping teman-teman. Looping latihan 6. Looping latihan 6 di sini berarti looping ini udah, kalau kalian udah ini C++ ya, itu udah enak banget sih kalau kalian udah bisa C++ looping gitu kan. Atau C, bahasa C. Langsung aja kita pakai for ya kan. For statement 1 di sini kan. Misal variabel A sama dengan 1 gitu. Kemudian di sini variabel A lebih kecil dari 3 gitu kan. Kemudian di sini dia penambahannya variabel A-nya A++ ya kan. Oke, di sini berarti dia akan echo menampilkan belajar PHP. Ini nggak ada error. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, ini belajar PHP ini akan di print 3 kali gitu. Belajar PHP gitu. Ini kita break mungkin ya. Kita break aja di sini echo BR. Biar ada enter. Gitu. Kita lihat outputnya teman-teman. Belajar PHP. Oke, 2 kali ya. Karena ini dia A-nya itu lebih kecil dari 3. Ya, bukan lebih kecil atau sama dengan 3. Kalau ini berarti 3 kali nih. Belajar PHP-nya di 3. Tuh. Jadi ini looping. Nilai A-nya 1 ya kan. 1 lebih kecil dari 3. Kalau benar dia akan ngeprint ini. Kemudian enter. Dia akan looping ke sini. Nilai 1-nya ditambahin jadi 2. Gitu kan. Dicek 2 lebih besar atau 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Karena ini benar, dia akan ngeprint ini. Ditambah ya kan 2 tambah 1, 3 gitu kan. Karena ini 3 lebih kecil atau sama dengan 3, kan masih benar, maka dia akan ngeprint ini lagi. Kalau di 4, kan kalau 4 kan dia udah salah. Kalau salah dia akan selesai gitu. Akan selesai, tidak akan menjalankan programnya. Dan juga teman-teman dia ada looping while ya kan. While gitu kan. Kalau looping while itu seingat saya gini. Kan ya, oke, itu dari contoh dari looping for teman-teman. Looping for-nya. Lanjut di sini teman-teman kita lihat. Ini bisa kita atur ya, mau ngeprint sebanyak berapa kali. Misal 1000 kali pun bisa teman-teman. Cuma di sini outputnya akan sedikit kacau ya. Nih, nah tuh banyak. Ini ada 1000 nih, ada 1000 teman-teman.
Ini makanya saya ganti 3 aja. Nah, ini 3. Kan kalau kita sampai 1000 gitu kan capek ya, ngetik echo, belajar PHP gitu. Lumayan ribet gitu. Lanjut di sini berarti next. Nah ini yang saya suka nih. Dia dikombinasiin dengan HTML gitu kan. Nah ini kan kalau kita ngetik di sini doang kan jadinya HTML doang kan ya. Kita coba ya kan. Tuh hello ya kan. Ini kan dia jadinya HTML doang nih. Ya kan. Kalau nggak pakai PHP-nya. Nah ini kita bikin HTML dulu nih teman-teman. Coba ya HTML. Berarti tag HTML itu dia makainya di sini option ya. Oh select dulu select. Select. Ya. Oh harus ini HTML kah? Kita coba di HTML aja deh. Ini saya cut dulu ya kan. Cut. Ini berarti salah teman-teman. Kedok type sini HTML. HTML 5 di sini kan. Oke, kita langsung ke body aja. Berarti select ya kan. Ini kan select name. Kemudian di sini ada option 1 gitu kan. Ini berarti 1. Select name, tanggal. Kita coba praktekkan. Oh ini kita copy dulu teman-teman. Nah, ini. Ini berarti kita copy. Sampai 31 ya berarti teman-teman. Berarti saya copy sampai 10 dulu aja ya. Atau sampai 3 dulu deh. 3 di sini berarti belajar PHP. 5. Nah, nih. 1. Ini berarti saya break dulu. Nah, ini HTML nih. Berarti di sini saya iniin gini deh. Hari gitu kan. Nah, tuh. Select name tanggal. Nah, kalau misalnya kita pakai tag HTML ya, yang option ini kita harus nulis satu-satu ya value-nya gitu. Ini udah di save, oke. Gitu. Value-nya jangan lupa diganti. Nah, gini teman-teman, kalau pakai HTML gitu kan, kita harus satu-satu hari 2 gitu. Tapi kalau pakai PHP gitu kan, kita bisa pakai apa ya looping mungkin teman-teman, kayak looping ya. Kayak kan pakai looping for ya kan sampai 31 gitu. Nah, di sini tag PHP ya kan bisa diletakkan di dalam tag HTML. Sini kita PHP-in aja.
PHP berarti for ya, looping for apa? Variabelnya terserah kayak x gitu kan, x sama dengan 1. Variabel x lebih kecil ya kan, atau sama dengan 31 ya kan. Ini variabel x-nya akan ditambah. Ini berarti echo-nya dia pakai tag option. Option value sama dengan variabel x. Nah, di sini berarti variabel x. Kita lihat outputnya, tadi kan cuma sampai 3 nih. Ini berarti harusnya sampai 31, ya kan? Mantap, karena kita pakai looping. Nah, di sini kita bahas x sama dengan 1, ya kan? Tadi yang udah kita bahas. Nilai x-nya. Di sini kita pakai tag option, ya kan? Option value, ya kan? Nah, value-nya itu dia diambil dari penambahan ini juga, looping. Kalau 1, dia akan di sini x-nya 1, kalau 2, di sini akan 2, ya kan? Kalau 3 akan 3 gitu. Nah, ini untuk ke bawah-bawahnya ini ya. Nah, sini kita coba variasiin. Ini kan ada nama, ada tanggal. Berarti kan ada hari 1 ya. Oh, jangan hari, berarti tanggal. Tanggal ini. Terus di bawahnya di sini berarti bulan. Bulan. Ini bulan ya kan. Bulan tuh ada 12. Berarti kita sampai 12. Sini berarti tahun. Tahun. Tahun tuh berarti dari misal dari 1990 gitu kan. Berarti di sini sampai dengan 2025 mungkin teman-teman. 2025. Berarti X-nya itu dia lebih besar. Oke. Dan kita sudah punya beginian teman-teman. Oke, ini kita dari 0 juga boleh sih. Pemberian harganya 0 gitu kan. Jadi 0. Kalau ini mungkin kalau dari 0 ya teman-teman ya. Ini tuh akan jauh lebih jauh sih mungkin. Nah tuh akan jauh. Nah itu gitu. Misal bulan 11 gitu kan. Ini tanggal gini teman-teman. Oke. Maka kan ada kan yang lebih mudah itu dia make form ya. Form di sini berarti input ya kan. Tipenya itu date gitu kan. Ini kalau kita S ya kan. Nah ini ada yang udah lebih gampang teman-teman. Dia pakai tag form. Kan kalau kayak gini susahnya. Kita harus memilihnya harus nge-scroll dulu nih. Kalau ini kita bisa begini. Nah tuh bisa gini. Lebih enak aja gitu. Misal Desember, tahunnya tahun berapa. Lebih enak teman-teman ya.
Jadi sesuaikan aja sama kalian maunya gimana gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya. Oke, di sini ini ada looping while ya, teman-teman. Sama seperti looping for. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.